Menurut gue, the one thing that money can contribute to happiness is that money can buy you freedom. The freedom. The freedom. Yeah. If lu bebas nih melakukan apapun. Lebih tinggi dari sekarang kan. Bayangin kita total 250 juta orang. Iya. Yang punya SID itu udah cuma 13 juta. 13 SID juta. which means berarti itu campuran antara yang punya saham sama reksadana. Dari SID 13 juta itu mungkin 50 sampai 60%. Halo guys, welcome back di Ngode, ngobrol dengan Kevin Giarto. Aduh. Di episode kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang, of course, perjalanan Kevin, Bro Kevin, Koh Kevin, tapi juga tentang dunia keuangan, terutama buat anak-anak muda zaman sekarang ya. Halo Bro Kevin. Halo bro. Welcome. Thank you banget udah ngundang sini. Thank you ya, walaupun sibuk, harus meeting lagi habis ini, tapi masih nyempetin. Thank you banget. Thank you, no problem. Gimana sekarang? Running startup, which is bebas investasi as you know it juga. Yes. Masih looking at stocks juga, capital market masih nggak bisa lepas juga, jadi masih aktif juga lah kira-kira ngeliatin company mana yang oke segala macam. Tadi kode-kode ya bro ya. Siap. Stocks, capital markets. Tapi sebelum itu kita mau denger your personal story dulu, Bro Kevin. Your early days ya, childhood mungkin sampai sekarang bisa sampai di titik ini, kayak gimana ceritanya? Oke, kalau gue, I was born di Pontianak, Kalimantan Barat, itu tahun 92. Jadi gue mulai karir gue dulu di, sebelum mulai karir ya, gue mulai sekolah dulu di sekolah swasta di dekat Tangerang Selatan. Habis itu gue kuliah di Bandung, di ITB. Kemudian dari situ gue mulai perjalanan karir gue di, kalau lu tahu, US Bank, JP Morgan dulu. Yeah. But it didn't last long. Habis itu gue feel like kok kayak lebih seru nih capital market karena kayak you cannot never predict gitu ya, apa yang bakal terjadi besok gitu kan. Nggak usah besok, 2 jam lagi juga lu nggak tahu kira-kira apa yang terjadi. Nah udah, terus gue pengen masuk situ. The first job in capital market yang gue masuk itu adalah di Dana Reksa Sekuritas back then. Dana Reksa. Gue join MT programnya, diputar-putar di investment banking, economic research dan lain-lain, equity research dan lain-lain, tapi juga di equity capital market and sales. So that's where I feel at home and I think I know that kayaknya gue bisa nih kerjain ini gitu loh. Dan habis itu gue decide untuk join di situ. Yeah. Nah habis 3 tahun di Dana Reksa, I end my MT program, so gue pindah ke Mandiri Sekuritas for the same role. Equity sales. Equity sales. Gitu. Jadi di situ I spend my 5 years di situ, so total like 8 years. Dan habis itu gue akhirnya decide buat bikin bebas investasi. Awesome. Waktu di JP Morgan di divisi apa tuh? Gue dulu di JP Morgan di bagian Global Market Operation, jadi gue bantu bond settlement. Iya. Ya kita, gue juga sebenarnya mulai karir di MUFG. Sama ya, corporate finance, tapi lebih ke project finance, M&A, securitization dan lain-lain. Nggak sempet di trading floor-nya atau global market gitu, nggak sempet gue. Tapi selalu exciting setiap gue ke lantai 3 gitu kan, ke trading floor, seru ya gini. Tapi rasanya beda ya. Iya, seru. Cuma kayaknya otak gue nggak akan pernah nyampe di trading floor. Enggak bro, adrenalin intens kan. Adrenalin rush itu. Adrenalin rush beda ya. Cuma emang traders di MUFG dulu, kalau tempat gue ya begitu lewat trading hours, udah mereka santai tuh, ngobrol-ngobrol ya kan, bisa pulang. Kalau gue di corporate finance division masih sampai malam tuh. Masih malam. Nyiapin model-model deck dan lain-lain. Benar. Tapi menarik. Oke, jadi lu awalnya di global markets, ya finance lah ya, terus lu equity sales, Dana Reksa, kemudian Mansek, dan sekarang lu bikin basically your own capital market startup, kalau bisa gue bilang. Exactly. Tapi boleh ceritain nggak bedanya bebas sama ya kayak Mandiri Sekuritas, kemudian Dana Reksa dan lain itu apa? Kita core-nya itu adalah social media, jadi kita pengen orang tuh berinteraksi gitu ya, bisa bertukar ideas dan juga bisa saling berbagi ide-ide yang actually bisa bikin cuan rame-rame gitu. Gitu. Dan kita juga sediain tools-tools sehingga fokusnya bukan cuma gimana cara maximize cuannya, gimana cara maximize return, tapi juga managing the risk. The risk. Yang which is bagian ini nih banyak banget ya orang-orang yang nggak terlalu aware dan juga nggak terlalu peduliin, pengennya return maksimum tapi resikonya nggak di-maintain. Nah kayak gitu kita bantu coba manage. Oke. Jadi kita core kalau ditanya bedanya apa, social media, and kita dalam prosesnya untuk terutama investor-investor baru, kita provide namanya signal trading. Jadi kita bantu orang-orang yang
baru mulai ini, kita pilihin influencer-influencer yang bener-bener berkualitas. Oke. Buat kita matchingin sama mereka, lu mendingan mau mulainya gimana, lu follow aja nih orang. Tiap kali nih orang jual beli saham, lu dapat push notifnya. Iya. Jadi dengan kayak gitu, lu bisa tahu exactly kapan mesti beli sebuah saham, kapan jual sebuah saham, dan alasannya kenapa. Karena kita tahu orang Indonesia tuh nggak suka belajar. Jadi lu kasih contekan lu, nah lu belajar sembari kerjain deh. Learning while doing, kira-kira. Dan dalam bentuk konten, disupport oleh influencer lewat social media yang mungkin lebih native dan day to day ya buat orang Indonesia. Jadi nggak terlalu belajar sesuatu yang baru lah. Iya. Gitu. Sebenarnya ada kemiripan juga dengan Upbanks. Kita kan juga sama-sama operate di intersection between finance dan kreator ekonomi ya. Cuma kalau kita kan lebih ke di debt financing, ya kan, pendanaan, peminjaman, hutang. Kalau lu kan lebih di capital markets. Capital markets. Ya, dan ini sangat menarik sebenarnya. Kalau dilihat di Indonesia sebenarnya sekarang udah tinggi belum sih penetrasi capital markets? Orang tuh udah banyak belum sih yang trading saham di Indonesia? Sebenarnya kalau kita lihat jumlah investor di Indonesia itu udah naiknya kenceng banget, terutama di tahun 2021. Selama COVID ya? Selama COVID period, they don't know what to do, they just invest in stocks, in mutual funds segala macam. Banyak banget mereka mulainya di periode itu. Nganggur di rumah gitu ngapain? Beli saham. Beli saham. Mau ngapain lagi. Nah, tapi kalau lu tahu, banyak orang yang invest mulai di tahun 2021 itu banyak juga rugi. Iya. Gitu. Jadi kalau lu ngomong, banyak kan jumlah investor di Indonesia sekarang banyak. Tapi pada paham nggak sih sebenarnya sama capital market, financial literacy seperti apa sih? I believe that it's still relatively low. Iya. Karena gue pernah baca statistik kalau di US itu 60% of US households itu punya stock brokerage account. Jadi mereka punya portfolio. Tapi mungkin ini include dengan yang dana pensiunnya di 401k ditaruh di stocks gitu ya. Kalau di Indonesia kan sebenarnya kayaknya persentasenya masih rendah ya. Jadi growth-nya sebenarnya masih bisa gede banget dong. Masih bisa gede banget. Capital markets di Indonesia masih volumenya bisa jauh lebih tinggi dari sekarang kan. Bayangin kita total 250 juta orang. Iya. Yang punya SID tuh udah cuma 13 juta. 13 SID juta. Which means berarti itu campuran antara yang punya saham sama reksadana. Dari SID 13 juta itu mungkin 50-60% itu yang punya reksadana. Karena orang ketika baru mulai masuk investasi, mereka nggak mungkin langsung bukan nggak mungkin sih, least likely untuk langsung nyemplung ke saham. Kalau yang lebih hati-hati pasti akan langsung nyemplung ke reksadana dulu. Reksadana dulu, di manage gitu kan fundnya. Paling nggak punya exposure, tapi nggak mau terlalu risky di bagian situ. Jadi masuk reksadana aja. Benar-benar. Nah, tapi kalau kita bicara soal investing nih, kalau menurut gua nggak tahu lu setuju atau enggak, investing tuh belum menjadi culture di Indonesia. Masih orang punya penghasilan, pasti buat lifestyle dulu kan pertama kan, beli mobil bagus, punya HP bagus, meskipun harus nyicil 2 tahun 3 tahun, nggak apa-apa lah, yang penting gua iPhone 14 Pro Max Ultra Mega whatever gitu kan. Sisanya nanti di deposito. Tapi kayaknya belum banyak yang kayak mulai mikir investing ya kan, untuk long term ataupun short term trading gitu. Menurut lu kenapa kayak gitu kalau di Indonesia? Budaya konsumerisme itu memang masih kencang banget ya, dari dulu sampai sekarang, dan itu nggak bisa berubah dalam periode waktu 1-2 tahun. Tapi the good thing about the pandemic boom, ketika kemarin kita lihat ada investor boom yang kencang banget, itu juga di pairing sama kenaikan jumlah influencer edukator di sosial media, dan orang-orang ini educate khalayak umum tentang pentingnya berinvestasi, dan itu very good gitu. Jadi kita mungkin bisa ngelihat dalam periode ke depan ini pasti tingkat pengetahuan, tingkat awareness orang-orang terhadap investasi ini pasti akan slowly meningkat. Tapi balik lagi, kalau kita udah ngomong asset allocation, kita dulu ngomong masalah mereka beli barang dulu baru mereka mulai investasi, itu adalah masalah sifat. Dan ini perlu fiksasi yang berkala, nggak bisa secara langsung. Tapi if you think about it, sebenarnya Bu Sri Mulyani waktu itu pernah mention satu hal yang sangat menempel di kepala gue. Ketika kita lihat orang di Amerika, mereka kok bisa sih santai-santai aja kerjain apa yang mereka suka. Gue sempat lihat tuh kayak Bu. Iya kan, kerjain apa yang mereka suka, tapi mereka bisa duitnya banyak gitu loh, ya kan. Sedangkan kalau orang Indonesia kerja keras banget, tapi kayaknya nggak kayak kaya gitu. Karena orang di Amerika itu rata-rata invest, ya benar. Nah, if we want to do what we love, ya kan, while we feel comfortable with our financial health, ya you start investing. Benar-benar.
Jadi ya money-nya harus works for us gitu. Kita harus mulai pelan-pelan nggak work for money. Work for money. Kalau kita di Indonesia nggak sih, we work for money. Iya. Nah selama pandemi itu ada fenomena afiliator. Nah, ya kan? Apa yang membedakan influencer yang mengeducate dengan afiliator? Kalau jujur kalau misalnya lu tanya exactly difference apa, gue nggak terlalu tahu karena gue nggak, I'm not really keen to that affiliator thing. Cuman yang gue tahu adalah orang Indonesia itu gampang banget diiming-imingin sama return. Yeah. Satu hal yang gue sering ngobrol sama user-user bebas juga segala macam, kita understand, kita pengen tahu 1 bulan itu sebenarnya ekspektasi return lu ketika investasi itu berapa sih? Sebulan? Atau apa mereka jawab? Coba lu tebak berapa? 100%. Itu ekstrim loh. 30%. 30% setiap bulan? Tiap bulan 30%. Itu pun... itu juga ekstrim. Warren Buffett aja bilang 20-30% lo udah bisa kaya raya setahun. Bukan sebulan loh. Iya. Ini setahun. Ini 30% sebulan. Oke, if you want 30% sebulan, are you ready to lose all your money? 100% of your money? Iya. Mereka nggak mikir ke situ. Pokoknya gue pengen dapat 30% sebulan. Sampai minjem dari pinjol. Iya, ya. Zaman-zaman yang dulu ada dijamin 1 hari 1%. Sempat ada ya kayak gitu? Sempat ada dijamin 1 hari 1% segala macam. Skema-skema kayak gitu. Gue juga di podcast bebas, juga di konten-konten pribadi gue juga, I always remind people, gampang banget kok cara ngelihat sebuah investasi itu bodong apa enggak. There are no such thing as fixed return. No such thing. Yeah. Karena even you beli government bond aja itu ada resikonya. Iya, ada floor-nya kan. Ada floor-nya segala macam, dan walaupun least likely, pemerintah kita mungkin bangkrut. Yeah. Yunani aja bangkrut. Benar. Tapi kan least likely, ya kan. Jadi masih ada resiko di situ. Tetap ada resiko. Bahkan deposito aja ada resiko. Deposito aja ada resiko kalau tiba-tiba banknya kolaps. Bank aja udah kolaps di US banyak kan. Betul. Jadi semua tuh pasti ada resiko. Gimana caranya ada orang tiba-tiba cukup ngejamin lo dapat 1% sebulan, terus lo nggak ada resiko. Kalau memang itu nggak ada resiko, kenapa nggak dimasukin semua duit dia sendiri di situ? Benar. Kenapa harus bagi-bagi? Dan gue nggak bisa ngitung betapa banyaknya teman-teman gue yang educated ya, yang dari kalangan berada masih ngomong ke gue dia ketipu skema. Lu tau gak sih, lu depo 1 juta dapat balik 1.500.000 setelah seminggu. Iya. Dan ini adalah orang-orang yang menurut gue harusnya at least in the top 5% of Indonesian society, karena mereka punya gelar S1, malah kadang S2 ya kan, dari keluarga berada, tapi masih bisa juga ternyata ke scam dan ketipu sama yang gitu. Banget. Dan kemarin kan kita juga sering muter-muter ke kampus-kampus kan. Terus di kampus-kampus mereka juga bilang ke kita bahwa ya di kampus ini diajarin tentang corporate finance, tentang financial analysis dan lain-lain, tapi nggak diajarin gimana cara wealth management. Private wealth management, ngurusin duit lu sendiri, dapat gaji mau diapain? Udah mau sosok ngurusin duit perusahaan. Udah mau ngurusin duit perusahaan, duit sendiri aja lu nggak tahu gimana cara manage-nya. Iya. Sering kayak gitu. Benar. Iya, menarik ya. Dan ya sebenarnya kan antara investing dan consume kita juga perlu ada balance ya kan. Betul. Karena the economy needs to run juga through consumption ya kan. If everyone is investing, the companies yang diinvest nggak punya customer, betul ya kan? Sekali, karena nggak ada consumption di situ. Benar. Jadi memang harus ada balance. Tapi kalau lo pribadi, gimana lo filosofinya? Setelah lo dapat return berapa persen, baru lo bisa justify, oke, gue consume berapa persen. Lo ada pemikiran kayak gitu nggak? Atau lo punya style sendiri? Gimana? Kalau gue pribadi, style gue adalah you just consume what you need to consume, but always remember that everything that you consume harus tetap lebih besar tiang daripada pasaknya. Yes. Selalu kayak gitu. Okay. Dan cara lu gedein tiang lu adalah dengan multiple income, bisa juga. Nggak harus investasi. Bisa juga dengan investment dan lain-lain. Betul. Side jobs dan lain-lain. Sekarang kan zamannya WFH, terus zamannya online dan lain-lain. I think a lot of Gen Z, a lot of millennials have multiple side jobs and it's okay. Yeah. Guilty as charged. Unless you need to have commitment. Itu harus digarisbawahin gitu. Karena komitmen itu tetap penting. Nah, the thing adalah you also need to remember that if you do that, you're jeopardizing your name. Karena if you cannot meet the commitment, your name will be tarnished. Right? So masih ada balance tuh di situ tuh. Kita semua pasti pengen income lebih banyak, tapi kita juga bisa manage kita punya komitmen. Jadi dengan kayak gitu ya, investment juga jadi salah satu option yang menarik. Karena you nggak komit sama siapa-siapa, you just commit to your own money. Yang penting lo understand what you're buying. Exactly. Ya kan? Itu penting banget juga.
Menarik. Oke, terus sebenarnya kalau di Indonesia ini gue juga ngelihat, kalau di US gue udah clear ngelihat itu the rise of consumer investor. Maksudnya apa? Consumer investor ini orang yang hanya akan consume barang-barang atau layanan dari company yang dia sudah invest. Nangkap nggak? Jadi kalau sebelum gue beli iPhone, gue udah harus punya berapa unit shares di Apple gitu misalnya contohnya. Sebelum gue bisa beli Mercedes-Benz gitu, gue harus invest di company-nya gitu. Atau intinya adalah dia cuma mau pakai produk atau layanannya di company yang dia own. At least a small fraction of the shares gitu. Nah, kalau di Indonesia lu ngelihat ada kemungkinan orang bisa ke arah sana nggak? Seharusnya memang ke arah sana. Karena dulu pas gue pertama kali invest saham pertama gue, itu karena gue suka makan Indomie. Jadi lu beli Indofood? Jadi gue beli ICBP. Karena gue suka makan Indomie. Jadi I don't want to lose my money entirely. Gitu aja gitu. Ya gue beli aja saham, paling nggak ketika gue makan ini cuan, company gue invest juga cuan, sama-sama naik kita. Of course. Kan? Kayak gitu. Sama kayak sampai sekarang gue juga kayak gitu. Jadi satu hal yang gue juga perhatikan juga di market Indonesia adalah banyak orang invest ke perusahaan yang mereka tuh nggak tahu bisnisnya sebenarnya apa. Kok bisa ya? How can you be convinced that the business is good when you don't know, you don't even know how the company makes money? Jadi lu beli itu apa bro? Gitu kan? Exactly my point. Gitu. It's very weird. Jadi menurut gue yang kayak lu bilang tadi, it's very good if people can think that way. I think Indonesian economy will be very good and our market will get deeper karena there are more participant in the market. Betul. Apalagi ekonomi Indonesia tuh 50% GDP-nya driven by domestic consumption. Exactly. Sama household kan. Kenapa lu nggak juga jadi the owner of the company that you were buying from? You're buying from. Betul. Make sense harusnya. Betul. Kenapa lu cuma jadi target consumer doang? Kenapa lu nggak juga jadi enjoyer dari enjoying the gains of the company. At least bisa dapat dividen ya kan, berapa gitu setiap. Jangan nanti pas sudah mau dividen lihat kalender, baru beli gitu kan. Iya, itu harus di-adjust gitu kan. Iya, benar. Gitu sih sebenarnya. Iya. Nah, ya kita ngomongin money lebih umum nih sebenarnya, nggak perlu terkait investing. Money is so powerful bro, as a concept ya. It seems, gue ngerasa kayak money directs people, ya kan. It influences how people think. Gitu. Lu punya filosofi sendiri nggak terhadap money ini? Money itu apa sih bro menurut lu? What is money? I think money just amplifies what you are. Money amplifies what you are? Yeah. If you are a greedy person, money will make you more greedy. If you are a selfish person, money will make you more selfish. If you are you care about other people, money will make you a better person lah, basically untuk care for more people. I think money just amplifies what you are. Gitu aja. It's an amplifier. Amplifier, power giver, whatever you name it lah. But money enables things. Money cannot buy happiness. Happiness backs to you juga kan kira-kira. How do you define happiness anyway, right? Tapi I think money really shows you siapa sih diri lu sebenarnya. It shows your true side. Gitu. Exactly. Yeah. Ada yang bilang if money can't buy you happiness, maybe you don't have enough money. Exactly. Kayak gitu. Yeah. Tapi ya balik lagi itu kan persepsi ya. Betul. Ya kan? Perspektif orang bisa beda-beda. I think the only thing that I believe right now is that money amplifies who you really are. Iya. Boleh nggak kita hidup filosofinya adalah cuma mau ngejar uang aja. Udah pokoknya gue mau tajir mampus. Gitu. Gue mau jadi crazy rich. Semua dari pagi gue bangun sampai gue tidur gue tuh ngejar uang. Menurut lo kayak gimana? I think it's really not the right way to see it. Having an ambition is good. Yeah. I think people need to have ambition and people need to have goals in their life. Kalau enggak kita akan kehilangan arah hidup kita sendiri. Gitu. Yeah. Tapi money is not everything. Yeah. There are more aspect in life other than money. Gitu kan. Yeah. Kayak Bu Sri Mulyani bilang, lu bisa ngerjain apa yang lu suka dan lu feel comfortable dengan apa? Dengan investasi, dengan money lu bekerja buat lu. Yeah. Money is just a tool. Betul. Iya kan? Kalau kita mau hidup untuk ngejar tool itu sedih banget sih hidupnya. Iya. Harusnya tool itu yang works for us. Again, kan balik ke poin kita tadi. Betul. Kenapa kita ngejar the means to the end? Betul. Kan? Nah, ya mungkin gue notice juga, gue juga sering mikir gitu kan tentang apa sih money ini, kenapa it dominates society in such a massive scale gitu kan. Tapi gue bisa bandingin dulu pas misalnya gue zaman kuliah atau SMA, uang jajan paling berapa ribu sih per hari gitu kan, punya uang di rekening nggak lebih dari ratusan ribu.
Terus gue bandingin dengan sekarang, misalnya gue udah lebih nyaman dan lain-lain, gue lebih happy nggak? Not necessarily ya. Exactly. Kayak gue nggak happier juga dengan more money gitu. Maybe like you said, gue bisa do nicer things for my parents, ya kan. Gue bisa buy nicer stuff for myself gitu kan. Gue bisa take care of my girlfriend, my wife gitu dan segala macam. But does it make me happier? It's a big question. It's a big gitu. question. Gue sebenarnya enggak sih, gue nggak feel that much happier gitu dengan more money. Then what is happiness? Kalau misalnya uang nggak bisa gives us happiness, kita kerja tapi tiap hari nyari uang. Then how do we achieve that happiness menurut lu? Menurut gue, the one thing that money can contribute to happiness is that money can buy you freedom. The freedom. The freedom. Yeah. If lu bebas nih melakukan apapun. Bebas ya. Bebas melakukan apapun. Ya udah, you can do whatever you like. And doing something that you like should bring you happiness. Harusnya. Exactly. In theory. In theory. So, money buys time, ya kan? Time buys freedom. Exactly. Hopefully dengan lu punya freedom, lu bisa lebih happy. Iya. Ya kan? Iya. Sebaliknya, if you have less money, berarti lu punya less time, ya kan? Dan lu less freedom, dan mungkin lu jadi less happy. Exactly. Ya. Tapi ada juga loh bro, orang yang, ini gue ngobrol-ngobrol sama teman-teman gue gitu ya, sama gue kan sekarang ngajar part time gitu di UI, gue coba ngobrol sama anak-anak generation alpha lah mungkin umur 16, 17 gitu kan. Gue mikir kayak gila, gue 13 tahun lalu umur 16, 17 jadi kayak udah lama banget. Mereka not necessarily pengen punya freedom, percaya nggak percaya, atau punya more time. Banyak yang ternyata perfectly happy dengan rutinitas. Kayak kalau gue ngomong, lu nggak mau punya gini-gini supaya lu lebih fleksibel, lu lebih happy, nanti uang lu bisa lu invest gini-gini. Enggak sih kak, aku happy aja sih, maksudnya kerja dari jam segini sampai jam segini terus make this much money. Ya udah rutin aja gitu. Tapi at least dia punya time yang khusus buat dia sendiri, mungkin dari jam 7 malam sampai jam 10 malam, weekend dia bisa ketemu teman, ketemu keluarga, dan mereka perfectly happy with it. Gitu. Perhaps that's the definition of freedom for them. Maybe. Iya kan? Jadi memang kalau kita kan tentu mikirnya kayaknya gue sama lu belong to the generation yang if we have more money, we'll have more time, we'll have more freedom, and we'll be finally happy gitu kan. Finally happy. Tapi sekarang ada sedikit perubahan nih di anak-anak muda, ya kan? Di China lu pernah dengar nggak yang fenomena laying down? Oh iya. Yang ya kan? Iya. Mereka menolak buat kerja keras, buat make so much money, mereka just wanna chill. Ya kan? Dengan job yang rutin gitu ya. Tapi is that good for a country's economy? I think it might be something inevitable. Sesuatu yang tumbuh dari society. Terlalu di pressure sehingga mereka come up with this laying down culture gitu kan. Tapi kalau lu tanya buat ekonomi, is it good or not? Definitely not good lah bro. Yeah. We need to strive. We need to make things. We need to innovate. We need to innovate. Yeah. And we need to produce something yang ada value-nya, contributing to the economy. And that's why we're making these startups, right? We're making Updates, we're making VCG, we're making Bebas. I making Bebas, and we try to make things, right? Yeah. Dan and we didn't even have to do it karena kita perfectly comfortable di tempat lama kita ya. Exactly sebenarnya. Itu loh. We are comfortable, ya kan? Tapi we wanted to do it karena we want to check. Kita nggak mau regret, bro. Kita pengen coba kan? Ya kan? Umur 80 membayangkan menyesal gitu. Coba dulu gue ngelakuin ini ya. Kan nggak mau kayak gitu kan. At least we try. Right? We don't really care whether it's going up or it's going down. But at least we try. At least we try. Exactly. One thing that I know for sure, kita tuh pasti udah kalah kalau kita bakal nggak pernah nyoba. Jadi kita mesti nyoba bro. Benar. Iya. Iya kan? Jadi I mean like, as I mentioned, kalau kita udah nyerah duluan atau kita udah laying down duluan gitu ya, we don't even have the urge to try. We should try. Anything that we want dalam semua karir kita, mau jadi seniman, mau jadi pemain golf, mau jadi businessman, mau kerja dan lain-lain, at least kita have to try to be the best. Right? That should be the purpose of life. That should be the purpose of life. Kalau enggak, kita akan losing our essence gitu loh. Kita mau ngapain hidup? Kan banyak tuh anak zaman sekarang nanya, hidup gue sebenarnya untuk apa ya? That's the big question that you should find yourself. No one can tell you what your life purpose is. Benar nggak? Benar. Lu setuju nggak dengan universal basic income?
semua orang di satu negara tanpa ngapa-ngapain, lu dengan lahir aja udah punya hak asasi untuk dapat penghasilan segini setiap bulan. Lu setuju nggak? Jujur gue nggak. Lu nggak setuju? Gue setuju. Kenapa? Karena kalau kayak begitu banyak people will take things for granted. Itu ngerasa kayak orang bakal ngerasa kayak oh ini hak gue. Yeah. Gue nggak perlu ngapain udah dapet ini. Berarti ini adalah basic banget nih. Hak asasi. Hak asasi. Kayak lu nafas. Iya. Terus apa yang terjadi kalau tiba-tiba dia nggak dapet hak itu? Dicabut haknya. Cabut haknya tiba-tiba. Rusak sistem. Karena kan sekarang lagi di trial ya di beberapa distrik di Seoul. Terus juga sempat di trial di beberapa negara Skandinavia ya. Universal Basic Income ini. Cuma ya result tadinya menurut gue masih mix. Karena kan sampelnya kecil. Ya kan? Dan mereka aware ini adalah study dan tes gitu. Jadi mungkin mereka psikologinya nggak terlalu terpengaruh. Tapi kalau misalnya dibikin state level, nationwide, bukan cuma impact ke defisit negaranya gitu kan, tapi what happens to innovation, ya kan? What happens to that sense of living gitu kan, trying to struggle to achieve something, ya kan? Gua mungkin nggak bisa bilang nggak setuju, tapi gue nggak bisa bilang gue setuju juga. Gue masih on the fence nih. UBI ini bakalan ke arah mana? Apalagi kalau kita ngomong sekarang artificial intelligence, robotik gitu ya. What happens when all of these jobs taken by AI, by robots gitu? What happens then to humans? Ya kan? What happens to our creative minds? Tapi kalau UBI impact-nya positif ke capital markets, bisa nggak menurut? Itu masih dicoba sih. Kalau kita lihat sekarang masih too early to tell ya. Cuma one thing for sure sih, kalau kayak begitu berarti harusnya budget pemerintah naik banget ya. Here's the crazy idea. Gimana kalau UBI itu adalah ketika lo lahir nih di rumah sakit, lo bayi gitu kan, lo langsung dibukain stock brokerage account. Wah, sama pemerintah, ya kan? Dikasih UBI lo tiap bulan from the moment you were born lo. Tapi uangnya itu harus ya memang kayak di manage sama semacam lembaga negara atau apa gitu ya untuk dibelikan aset capital markets, ya kan? Atau mungkin government bonds atau apa gue nggak tahu. Dan lo nggak bisa withdraw itu until you're let's say 25, misalnya. Do you think that would be good for the capital markets? For early days definitely should be good ya. Tapi during the redemption that will be crazy. Tapi kan selalu ada jutaan bayi yang lahir. Exactly. Jadi itu mesti di-manage. Jadi kayak a huge cash flow project-nya pemerintah harus manage antara orang bayi yang baru lahir, which means itu akan dapat inflow ke dalam capital market itu, tapi juga di-manage ketika ada orang redeem nih. Berapa banyak orang umur 25 dalam tahun yang sama akan nge-redeem itu. Betul. That's the thing, right? Kalau terlalu banyak, goyang capital market. Rush. Ya kan? Rush. Jadi that kind of thing juga harus di-manage. Another project, another PR lagi buat pemerintah buat ngelakuin itu kan. Tapi balik lagi, it might be a good idea, but let's see gimana. Iya, menarik sih. How would you teach your one day, let's say, I don't know, misalnya you have kids gitu. How would you teach them about money and investing? I think balik lagi tadi, gue gak bakal nge-teach mereka bahwa money is everything. Money is just a tools to get some means to buy time and everything. But investment should start earlier. Yeah. And you should appreciate money. Lu gak boleh jadi orang yang consumer boros gitu. If you don't need things, you don't need things. You don't buy things. You just buy what you need, not what you want. Itu yang diajarin sama orang tua gue dari kecil. Itu udah diajarin kayak gitu? Itu udah diajarin dari kecil kayak gitu. Karena I didn't grow from a silver spoon family. Jadi I struggle juga gitu loh to get what I want gitu kan. Jadi sometimes when I get the money to buy what I want, I don't want it anymore, gitu kan? Ngerti gak lo? Gue tahu sensasi itu. Exactly, udah dapet nih, tapi nggak mau gue beli itu barang karena I don't think that I want it anymore. Karena wants itu tuh evolving bro, ya kan? Nah jadi I think kalau gue sih bakal ngajarin anak gue dari misalnya itu ya just buy what you need and just use the money to live properly aja. I think itu udah oke sih ya. Gue nggak terlalu kayak ambisius gimana banget gitu. Cuma pengen lihat kayak how can we be fulfill, content, happy with the money that we have. Just be grateful bro. Oke. Berarti lo nggak punya the number, bro? Lo tau nggak konsep the number? Apa tuh? Berapa nilai aset atau uang yang lo harus punya supaya nanti lo bisa udah
stop working, stop trying. Oh, gue ada. And just enjoying life. Ada? Gue ada. Boleh share gak berapa? Jangan lah bro. Oh jangan. Gue ada. Kenapa, tapi I think that number is based on berapa jumlah minimum yang kalau di mana gue beliin risk free asset dengan bunganya aja gue udah bisa live comfortably. Exactly. Yeah. Sisanya kalau ada bonus, main yang lebih risky, saham dan lain-lain. Tapi yang ini adalah sekian jumlah uang yang dimana kalau gue beliin semua ke risk free asset, gue bisa dapat live happily dengan bunganya aja. Gitu. Itu menurut gue. Menurut lu berapa yang comfortable tiap bulan? Tergantung dari lu punya spending. Tergantung lu punya spending. Ada orang satu bulan spending cuma 5 juta. Ada orang spending sebulan 10 juta. Ada 20 juta. Ada 100 juta juga. Nah itu beda-beda tuh tergantung spendingnya. Yes. Gitu. Jadi the number juga change. The number changes. Based on spending. Exactly. Depending on the person. Tapi gue nanya lu specifically bro. Kalau ini beda. Gue gak tahu sih bro kalau ntar evolving juga mas. Evolving ya. Nanti kan ya needs and wants, berkeluarga. Mungkin tergantung ya negara itu juga inflasinya gimana. Dan karena menurut gue percuma gue kasih tahu sekarang karena gue punya needs sekarang beda sama kentar gue udah punya needs ketika gue udah married. Yes. Beda kan? Gara-gara duit anak sekolah, dia mesti bayar duit jajan bini, segala macam beda. Yes. Jadi itu beda. Gue juga ada the number, tapi ya gue lebih arbitrary aja sih. Gue 1 triliun. Kalau itu sih 1 triliun risk free asset, like you said, let's say I don't know what 4%, 5%. 4% sih. Iya kan? Iya oke lah. 40-50 miliar setahun. Iya kan? Lu mau ngapain? Gue juga gak tahu ngapain. Beyond comfortable atau malah jadi villain, lu jadi super villain gitu kan. Makanya ya anyway itu number arbitrary. Tapi sebenarnya realistically kayak the number itu kalau di Indonesia kayak 100 miliar. Ya kan? 100 miliar berarti 5 miliar setahun setelah pajak 4M, ya kan? 4M berarti sebulan berapa tuh? 300 juta, ya kan? Mau apa sebut 300 juta? Gue juga 350 juta. Ya 350 juta sebulan menurut gua di Jakarta bisa gitu. Ya kan? Orang ya banyak lah. Ya lu punya rumah misalnya di Senopati, cicilannya sebulan aja udah misalnya 100 juta, ya kan? Anak lu sekolah internasional berapa puluh juta dan lu makan dan lain-lain. Jadi bisa ya sebenarnya realistically 100 miliar. Iya mungkin. Ini gue dari tadi mau mancing-mancing lu nih berapa ya your number. Realistically segitu lah, make sense. Iya, make sense kan. Dan dan makanya kan kita juga dealing this gitu. Karena mungkin kita dulu comfortable di tempat lama, ya kan. Tapi kan kita jauh banget racing towards the number-nya, berapapun itu masing-masing goal kita kan. Tapi dengan kita menjadi entrepreneur, kita mencoba, maybe we can accelerate the journey, ya kan? Accelerate the process to get to the number, and then once we get to the number, then life changes. Exactly. Ya kan? Life changes. Ini balik lagi ke konsep investasi di awal sebenarnya. Everyone should have the number. Everyone I think should have the number. Karena kita mesti bisa ngitung target goal kita tuh berapa sebenarnya. Oke, gue mau dapat that number, which means berarti dalam setiap tahun dengan income profile kayak gini sekarang, berarti tiap tahun tuh gue mesti dapat return berapa? Betul. Dari situ baru kita bisa deduct ke bulanan kita tuh perlu dapat return berapa. Betul. Bukan lu nembak dari awal cepet 30% gue perlu sebulan. Benar. Lu mesti derive dulu that number sebenarnya comfortable berapa, dan number itu beda tiap orang. Dalam fase hidup orang juga beda-beda. Iya. Dari belum married, udah married, sama nanti udah punya anak itu beda semua. Iya. Dan kita nggak bisa komen gitu kan, tergantung lifestyle kita masing-masing. Benar. Tapi kalau kita don't have that number, we don't know exactly kita perlu berapa return setahun. Ini benar banget, karena gue nanya ke teman-teman gue dengan latar belakang beda-beda pertanyaan ini. Ada yang gue tanya, kalau lu sekarang gue kasih 1 miliar lu gimana bro? Wah gue langsung resign bro, gue langsung pindah ke kampung gitu, terus gue nggak mau kerja lagi seumur hidup gue. Ada yang kayak gitu. Tapi mungkin orang yang berbeda, gue tanya, lu kalau gue kasih 10 miliar sekarang gimana? Ya udah thank you bro, tapi gue bakal tetap kerja karena gue tahu itu nggak cukup gitu for what I wanna achieve gitu kan. So it's very range-nya kan luas ya. Beda banget. Tapi gue juga mau disclaimer, artinya ya kita ngomong angka-angka kayak gini kesannya kayak mungkin yang nonton bisa bilang kayak aduh apa sih ngomongin kayak gini. Ya kita buat kayak hidup di 5 juta, 6 juta, 7 juta sebulan aja masih struggling gitu kan. It's such a huge number. Tapi gue juga pengen share dulu gaji gue pertama kali kerja di salah satu lembaga lah, gue nggak bisa sebutin gitu.
itu 1.500.000 sebulan. 1.500.000 sebulan. Gue masih tinggal di rumah orang tua dan kantornya di daerah Senayan. Jadi gue naik busway tiap hari itu. Bayangin 2 jam naik bus, setengah jam naik busway gitu. Terus gue pindah ke swasta lah. Ya, gue gak mau nyebut industrinya, tapi pertama kali gue swasta, gaji gue 3,5 juta sebulan. Gitu. Dan sekarang ya pasti banyak orang yang di tahap itu kan dalam journey-nya. Dan ya the number, whatever it is, buat dia may seem impossible initially, ya kan? Tapi ya ketika kita lanjutin journey kita, dia snowballing, kita improve ourselves, ya kan, expand networking, lama-lama doesn't seem like it's that far anymore. Exactly. Ya kan? Gue pernah ngerasa hal yang sama persis kayak lu. Ketika mulai karir, seems impossible. Gue gak bakal nih bisa beli rumah. Iya. Gak bakal gue. Benar. Hitungannya kayak gimana juga gak masuk akal. Kayaknya gak mustahil banget. Mustahil banget. Tapi one thing, bokap gue lu bilang gini sama gue. Lu gak usah khawatir. Karena hidup itu eksponensial. Bukan linear. Iya. Gue gak percaya sampai gue ngalamin sendiri. Betul. Dan itu benar-benar eksponensialnya crazy. Yeah. Nih, gue percaya hidup itu juga adalah capital market. Market bukan hidup adalah capital market. Market is not only the capital market that you see. Life is a capital market. For example, lu dapat gaji misalnya sekarang 6 juta, misalnya for example. Tapi ternyata value lu cuma kayak orang 3 juta. Eventually somewhat, lu tetap akan stagnan di level segitu. Iya. Tapi if you are paid 6 million, tapi sebenarnya lu value lu adalah di 9-12 juta. Eventually market akan dengan up lu punya fair value ke 9-12 juta. Sama kayak stok. Sama kayak stok. Exactly. Orang selalu cari yang undervalued, dibeli sampai value-nya ketemu. Betul. Ya kan? Jadi you should treat yourself as a stock. Oh shit. You should treat That's yourself profound. You should treat yourself as a stock. Value lu berapa? Benar. Nah, bisa aja lo overvalue juga. Bisa aja lo gaji lo ketinggian. Exactly. Iya kan? Jadi nanti lo akan turun. Lo akan turun atau enggak paling enggak lo stagnan. Iya benar. You should be afraid of that condition. Yeah. Which means apa? If you reach that condition, you need to improve yourself. Iya. Be it sekolah lagi, be it read more, bring more value, know more people, network dan lain-lain, to increase the value. Betul. Kalau value lo nggak naik-naik, ya lo nggak bakal bisa naik-naik. Iya, ini nyambung sama quote. If you are the smartest person in the room, you're in the wrong room. Exactly kan? Yeah, you should leave the room. Jadi kita harusnya nggak pernah overvalue, kita harus selalu undervalued, ya nggak sih? Ya kan? Our value, our performance should always be significantly above what our current istilahnya mark to market value sekarang. Exactly. Makanya orang banyak ngomong juga kan, learning is something that you do every day. Karena by learning every day, you will keep growing. Your value will keep increasing. Ini profound. Treat yourself as a stock. Guys. Treat yourself as a stock. Oke. Bro, sekarang kita mau rapid fire questions sebagai closure. Siap. Okay? Jadi gue akan sebut ya 2 kata itu and you choose which one you associate the most with. Oke. Yeah. Saham teknologi, saham consumer. 2023 saham consumer. 2023 saham consumer. Oke. Short term trading, long term investing. Long term investing. Long term investing. Warren Buffett, Elon Musk. Warren Buffett. Warren Buffett. Buy and hold, buy and sell. Buy and hold. Buy and hold. Hodl. Strategi sendiri atau dengan konsultan? Gua konsultan ya, strategi sendiri berarti. Iya benar-benar. Oke. Bro Kevin, Ko Kevin, thank you banget waktunya di tengah kesibukannya. It's fun kan? Semoga teman-teman yang nonton juga bisa dapat insights ya, pelajaran dari sini. Dan menurut gue tadi yang paling profound adalah you should treat yourself as an asset in the capital market because the world is a capital market. What is a capital market? You can always aim to be undervalued so that you can increase your value. Be careful when you're overvalued because then you can crash. Exactly. Ya kan? Exactly. And don't be the smartest person in the room. Exactly. Leave the room when that happens. Bro Kevin, thank you so much. Thank you. Thanks for inviting me, bro. Thank you, bro. Really appreciate it ya. I really appreciate it. Thank you semua. Kita sampai ketemu di mode selanjutnya. Makasih banyak. Thank you semua.